Halo, selamat datang di YouTube Symmetry Trade. Sebelum kita memulai videonya, saya mau memberi informasi. Bagi kalian yang belum memiliki grup diskusi saham, silakan join ke grup Telegram Symmetry Trade Saham. Link ada di box deskripsi bawah untuk mendapatkan rekomendasi saham-saham pilihan secara lengkap. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik. Kenapa? Karena pada perdagangan hari Jumat minggu terakhir dari bulan November ya, kita bisa lihat bahwa IHSG mengalami suatu kejatuhan sebanyak kurang lebih minus 2% ya, dan ini tidak terjadi hanya di pasar Indonesia, melainkan hampir di seluruh pasar di dunia ya, yang disebabkan oleh salah satu faktornya yaitu adanya penemuan varian baru dari virus COVID-19 yang ditemukan di Afrika Selatan. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sebenarnya IHSG ini, baik itu secara price-nya maupun secara time analysis-nya. Dan apakah window dressing nanti tetap akan berlanjut atau justru IHSG-nya makin turun dalam? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Oke, jadi sebelum kita membahas analisa ke depan untuk IHSG seperti apa, kita akan mereview terlebih dahulu ya, bagaimana kita memberikan tanggal-tanggal untuk terjadinya sebuah turning point selama bulan November lalu, yang mana kita sudah rilis ya pada akhir bulan Oktober. Jadi bulan sebelumnya kita sudah share ke grup Telegram, dan di situ kita bisa melihat ya bahwa di tanggal 1 dan 2 kita menyebutkan ada bottom cycle, kemudian ada lagi di tanggal 5, kemudian 10, 12, 16, kemudian 19 sampai 12, dan yang terakhir itu adalah 29. Nah, kita akan coba lihat langsung di chart. Nah, kita akan lihat langsung di chart yang sudah saya capture, dan ini adalah chart daripada IHSG. Kita juga telah memberikan plot daripada tanggal-tanggal untuk bulan Novembernya. Nah, kita bisa lihat ya, untuk tadi tanggal 1 dan 2 ini berhasil ya, tanggal 1-nya berhasil membuat peak atau swing high, dan harga menjadi turun. Kemudian pada tanggal 5 dan 6 kita juga melihat satu keberhasilan lagi, di mana tanggal 5-nya itu benar-benar menjadi bottom dan harga naik. Kemudian di tanggal 10 sampai 12 ya, kita bisa lihat di tanggal 12-nya itu harga berhenti naik dan kembali turun. Kemudian di tanggal 16 ini juga menjadi sebuah turning point, di mana swing low itu berhasil dibentuk. Kemudian di tanggal 19 dan 22 kita juga melihat, kemudian di tanggal 19, 22 kita juga melihat bahwa prediksi tanggal yang telah kita berikan juga berhasil. Jadi performa daripada time cycle yang telah kita prediksikan sebelum bulan November itu terjadi ya, ternyata kita bisa melihat 100% semuanya terjadi. Meskipun ada beberapa swing ya yang kita miss atau kita tidak bisa lihat, dan memang tidak semua bentuk teknik analisa apapun akan bekerja 100%, tetapi setidaknya di sini dari semua tanggal yang kita sebutkan sejauh ini ya, kita sudah mendapatkan 100% performa yang cukup bagus. Nah, tinggal kita lihat nanti di tanggal 29 apakah kembali lagi terbukti berhasil ya tanggal yang kita prediksikan. Kita lihat. Nah, ini juga sebenarnya akan kita bahas ya, 29 November ini akan benar-benar menjadi sebuah bottom turning point atau tidak ya. Oke, jadi kita lihat terlebih dahulu pada weekly chart. Ini kita tetap meyakini bahwa secara Elliott Wave Theory IHSG masih di dalam perjalanan wave 5 ya, dengan target price-nya di 7.000 sampai 7340 ya, di mana subdivisinya ini kita melihat bahwa wave 4 kita melihat ya. Oke. Ini kita ada di sini nih.
Secara subdivisi wave, ternyata penurunan pada hari Jumat yang lalu itu merupakan bagian daripada wave C dari wave 4 subdivisi. Yang mana apabila wave 4 nanti sudah selesai, maka dia akan meneruskan subdivisi wave 5 dan dia akan menyelesaikan major Elliott wave 5-nya dengan target 7000 sampai 7340. Oke, mari kita lihat pada daily time frame-nya ya. Kita akan memperbesar daripada pergerakan subdivisi yang ini ya. Jadi pergerakan subdivisi yang ini kita akan lihat lebih rinci ya. Jadi ini kurang lebih kalau kita perbesar ke daily time frame pergerakan dari subdivisi tadi, dan kita melihat ya, ini candle yang terjadi pada hari Jumat itu ini nih ya, yang ada di sini. Ini drop kurang lebih minus 2%. Dan setelah kita melakukan analisa, kita menemukan adanya suatu harmonic support yang kita hitung berdasarkan Fibonacci ratio ya, dimana teknik ini mungkin kalian belum pernah mempelajari sebelumnya ya. Kalau biasanya kalian menggunakan Fibonacci itu dengan satu kali penarikan swing ke swing, maka di sini kita menggunakan teknik yang disebut Fibonacci cluster. Jadi harmonic supportnya kita telah mendapatkan angka di 6490 sampai 6430. Kemudian kita juga menemukan satu confluence di mana EMA 90 yang berwarna hijau ya, garis eksponensial berwarna hijau itu EMA 90. Di situ juga mendekati harmonic support. Berarti ada kemungkinan bahwa drop yang terjadi pada hari Jumat lalu kemungkinan hari Senin masih akan berlanjut lagi. Tetapi dengan support yang sudah dekat seperti ini, kita meyakini bahwa kalaupun nanti terjadi penurunan lagi, maka penurunannya pun sudah sangat terbatas. Dan kita harapkan harga akan kembali rebound dan mencapai target daripada 7000 sampai 7340 tadi ya. Nah, untuk financial astrology-nya ya, kalian bisa lihat di bawah sini. Ini kita sudah menandai bahwa ada event-event atau kejadian dari financial astrology yang kita yakini dapat menjadikan sebuah turning point di mana swing low nanti kita akan harapkan atau kita ekspektasikan bisa terjadi. Itu disebabkan karena adanya satu, Sun conjunct Mercury, kedua adanya Mercury sextile dengan Saturn, dan yang ketiga ini ada planet Venus sextile dengan Neptune ya. Nah, bagaimana financial astrology aspek ini bekerja di IHSG secara historik? Kita akan melihat slide berikutnya. Oke ya, jadi sebelum kita membahas aspek daripada ketiga planet tersebut ya, kita akan membahas secara tanggal per tanggal apa saja yang akan terjadi dan telah terjadi. Tanggal 26 November atau Jumat kemarin ya, itu adalah Sun in Sagittarius and Moon in Leo, dimana secara kebiasaannya ketika Sun in Sagittarius dan Moon in Leo itu menyebabkan sebuah volatility yang tinggi, makanya dropnya itu dia sangat dalam ya, minus 2% sehari. Kemudian sifat daripada Sun in Sagittarius and Moon in Leo yang kedua adalah dia akan membentuk sebuah bottom cycle ya. Jadi kita memang berekspektasi meskipun harga turun itu sudah sangat terbatas, dan kita memang berharap namanya bottom cycle itu akan terbentuk. Kemudian kebiasaan yang ketiga ini akan cenderung nanti adanya bullish reversal sebanyak 4%. Ya, jadi kita berharap ketika nanti berhasil rebound itu kekuatan rebound bisa kurang lebih 4% ya. Kemudian di tanggal 29 nanti ya, kita ada suatu event conjunct Mercury di mana secara probability-nya dia menunjukkan 75,65% upside opportunity terhitung sejak hari culmination sampai 7 hari setelahnya ya. Jadi dari hari kejadian tanggal 29 November sampai nanti 7 hari setelahnya itu 75,65% itu akan naik ya. Berarti turning point atau swing low juga akan kita ekspektasikan terjadi di tanggal tersebut.
Nah, untuk seberapa jauh dia akan melakukan rebound itu kurang lebih 2-5%. Ya, ini berarti masih sama dengan Sun in Sagittarius dan Moon in Leo, di mana 4% bullish reversal kita harapkan terjadi. Maka range 2-5% ini juga masih relevan. Kemudian di tanggal 30 ini ada 2 event, tetapi event Venus dan sextile Neptune ini kita tidak terlalu concern ya, meskipun tetap kita hitung dia juga memiliki sebuah impact kepada IHSG. Tetapi yang pertama kita lihat dulu, tanggal 30 itu ada Mercury sextile Saturn, dimana secara probabilitas 94,80%, ini sangat tinggi sekali ya. Itu akan menyebabkan sebuah turning point antara 2 hari setelah sampai 10 hari setelah hari culmination ya. Berarti setelah tanggal 30, kalau kita tambahkan 2 hari itu tanggal 2 ya, sampai nanti plus 10 harinya, itu ada 94% probability untuk dia naik, dan upside range-nya itu kurang lebih 1-3%. Nah, ini juga masih mendekati 4% tadi ya. Kemudian ada event yang lain juga, ini yang terjadi pada tanggal 1 Desember nanti. Itu adalah Neptune goes direct. Jadi Neptune-nya sekarang kan lagi retrograde ya. Kalau kalian nanti membuka ke website astrologi ya, nanti kita akan melihat bahwa ternyata sekarang Neptune itu lagi retrograde, dan nanti dia akan kembali ke direct pada tanggal 1 Desember. Ini secara probability 67% ya, ini cukup tinggi sih sebenarnya, dan ini akan menjadi salah satu faktor juga secara financial astrology untuk IHSG bisa berpotensi melakukan sebuah rebound pada support yang telah kita sebutkan tadi. Oke, kita lanjut ke next slide ya. Oke, di slide ini kita akan mencoba meruntut kejadian-kejadian yang sudah terjadi di saat Sun kenjang dengan Mercury ya. Jadi kita lihat ke chart saja. Ini saya sudah berikan sebuah vertical line dengan dot ini ya, dengan titik-titik kayak gini. Ini yang merah ini menunjukkan Sun kenjang dengan Mercury, sementara yang biru ya, ini saya sudah kasih tulisannya, sementara yang berwarna biru ini menunjukkan Mercury sextile Saturn. Nah, kita akan coba melihat bagaimana kedua event ini bisa mempengaruhi IHSG kita. Oke. Kejadian yang terakhir atau sebelumnya itu terjadi pada tanggal 11 Oktober 2021. Kita bisa melihat di sini ada sebuah penurunan, tetapi hari berikutnya itu langsung dibawa naik ya. Sebelum saya lanjut, perlu diingat bahwa Sun kenjang Mercury dan Mercury sextile Saturn itu kita akan melihat adanya potensi untuk dia rebound ya. Jadi swing low yang akan kita cari. Nah, ini Mercury sextile Saturn yang pertama juga dia berhasil menaikkan harga ya pada hari itu, dan ini bahkan sebelum kejadian Sun kenjang Mercury ya. Oke, kita ke belakang lagi. Ini ada Sun kenjang Mercury lagi, di mana hari kejadiannya itu 10 September, tetapi satu hari sebelumnya ini berhasil membuat sebuah bottom cycle, dan dia menjadi awal mula dari pergerakan naik sampai di tanggal kurang lebih 19 Oktober kemarin ya. Kemudian kita lihat lagi di sini ada Sun kenjang Mercury lagi pada tanggal 2 Agustus 2021, dan ini juga exactly tepat pada tanggal kejadiannya ya, langsung membuat bottom cycle dan harga kembali naik. Oke. Nah, ini kita lihat di sini dia tidak berhasil menaikkan harga, tapi justru sebaliknya harga turun kurang dari satu hari ya, itu membuat peak atau swing high. Kemudian harga drop. Oke. Kemudian kita lihat lagi ke belakang. Ini kalau kita lihat minus 2 hari atau 2 hari sebelumnya juga berhasil membentuk sebuah bottom cycle. Kemudian kita juga bisa melihat di sini ya, ini yang merah Sun kenjang Mercury-nya minus 2 hari membuat bottom cycle, dan pada minus 2 hari itu kebetulan juga ada
Mercury sextile dengan Saturn ya. Ini juga berhasil menaikkan harga. Kemudian kita bisa lihat juga di sini ada Mercury sextile Saturn. Ini minus 2 hari membuat bottom cycle, dan ini nampaknya salah ya. Konsep kita itu adalah mencari swing low-nya. Nah, ini plus 2 hari dari Sun Kenjang Mercury ya. Oke. Kemudian ada lagi di sini minus 1 hari membentuk bottom cycle lagi. Oke, saya akan berhenti di sini dulu. Nanti kalian bisa cek ya tanggal-tanggal yang ada di sini nanti. Silahkan di screen capture dulu, dan nanti bisa dilihat. Nah, dari data-data yang sudah kita perlihatkan antara Sun Kenjang Mercury dan Mercury sextile dengan planet Saturn itu secara historical menunjukkan bahwa mereka berhasil membuat sebuah turning point atau bottom cycle. Maka nanti pada tanggal 29 atau hari Senin dan 30 itu kita akan melihat sebuah bottom cycle besar kemungkinan akan terjadi, dan rebound IHSG juga kita harapkan akan terjadi juga. Oke ya, ini untuk Mercury sextile Saturn tanggalnya, kalian juga bisa screen capture dulu. Silakan. Oke. Nah, kita bisa lihat juga di sini kita memaparkan sebuah astrology cycle line projection. Ini juga line ini kita kalkulasi berdasarkan Sun dengan planet Mercury yang kita simbolkan dengan warna hijau, dan yang berwarna orange ini merupakan Mercury dengan planet Saturn ya. Dimana kita bisa melihat pada garis yang saya kotaki warna merah ini menunjukkan ada sebuah pergerakan up ya. Jadi ini juga bisa menjadi tambahan data bahwa memang ketika nanti Sun Kenjang Mercury kemudian Mercury sextile Saturn itu besar kemungkinan membentuk bottom cycle ya. Jadi dari beberapa teknik kita sudah mendapatkan konfirmasi ya di sini. Nah, konklusinya atau kesimpulannya adalah drop yang saat ini terjadi atau pada hari Jumat lalu terjadi itu hanya merupakan drop yang sementara ya. Dan kemudian drop itu merupakan bagian daripada subdivisi corrective wave 4 dari wave 5 seperti yang saya sudah perlihatkan di gambar tadi. Kemudian kesimpulan yang ketiga, secara major trend ini masih di dalam bullish track ya, jadi masih di dalam perjalanan bullishnya. Kemudian poin yang keempat, secara minor trend ini memang masih bearish karena ada penurunan yang cukup signifikan kemarin, tetapi penurunannya sekali lagi ini sudah sangat-sangat terbatas. Dan kesimpulan yang terakhir, lihatlah penurunan ini sebagai sebuah kesempatan Anda untuk membeli saham-saham seperti yang blue chip, dan kemudian ada juga sektor properti, energi ya, yang kita yakini masih ada opportunity upside. Kalian bisa membeli dengan harga yang lebih rendah ya. Jadi ini kelebihan daripada ketika kita melihat sebuah kejatuhan indeks ya. Oke, yang terakhir kita akan memberikan sebuah bonus slide ya, bagi kalian yang melihat YouTube ini. Kita memberikan nih untuk bulan Desember nanti kita sudah mempersiapkan beberapa tanggal ya. Semoga tanggal yang kita sebutkan kali ini untuk bulan Desember juga akan menunjukkan performa yang bagus seperti bulan November sebelumnya ya. Tetapi perlu diingat juga bahwa tanggal-tanggal yang saya berikan kali ini konsepnya adalah tanggal ini akan menunjukkan sebuah turning point. Apakah turning pointnya akan membentuk swing high atau dia akan membentuk swing low? Kita akan terus update itu ya, karena kita juga menunggu harganya terbentuk dan kita bisa melakukan update secara kontinu. Maka sekali lagi ya, bagi kalian yang belum memasuki grup Telegram kita, silakan klik linknya yang ada di box deskripsi di bawah. Dan terakhir, bagikan video ini jika kalian rasa video ini bermanfaat dan bisa membantu trader-trader ataupun investor lain. Dan jangan lupa juga untuk memfollow Instagram kita di symmetry_trade. Oke ya, jadi itu kesimpulan
pembahasan kita dari analisa IHSG. Jadi tenang saja, dropnya hanya sementara, dan minggu depan kita harapkan IHSG akan kembali pulih lagi, dia akan rebound lagi. Oke, sampai jumpa semuanya, thank you.